penetrasi e-commerce di Indonesia terhadap rasio retail itu cuma 5%. Ya mungkin kalau naik-naik pun sekarang baru 6-7% maksimum. Jadi artinya masih banyak banget nih, 90 sekian persen ini masih pangsa pasar potensial gitu kan. Nah, kalau melihat masa depan, kelihatan 2020. Jadi basically tanpa harus banting-bantingan harga pun sebetulnya masih luas sekali sebetulnya pasarnya. Masih sangat gitu luas, ya. Kita tuh sebenarnya pengennya bersaing di inovasinya gitu, bukan bersaing di harga lah. So, amin. Thank you. Lah kalau gitu. Iyalah. Itu juga hal-hal seperti itu juga jadi semangat kami sih sebenarnya. Seneng ya sebenarnya. Tapi inovasi lah. Yuk kita Indonesia ini mari kita dikenal sebagai innovators tuh banyak di sini. Betul. Gitu. Hai, saya Tom Sifle, founder Top Coach Indonesia. Hari ini senang banget saya ada di Bukalapak. Dan kita akan membahas mengenai apa yang akan terjadi dengan tahun 2020, apa perspektif bisnis e-commerce 2020, dan bagaimana teman-teman bisa mempersiapkan diri supaya bisa lebih siap dengan tantangan-tantangan yang ada di tahun 2020. Hari ini saya ketemu dengan Pak Teddy, thank you, Pak Intan. Halo Pak. Thank you so much. Nanti mesti kenalan dulu supaya teman-teman kita tahu siapa nih Pak Teddy. Sebetulnya udah terkenal banget sih. Bukalapaknya. Bukalapak ya. Ini dua-duanya juga media kedengeran nama dua ini kok. Pak Teddy boleh cerita Pak Teddy siapa dan apa posisinya di Bukalapak? Iya, saya Teddy Utomo. Saya Chief Strategy Officer di Bukalapak. Ya. Chief Strategy Officer tuh kerjanya apa sih? Jadi kita mulai dari mungkin corporate finance, terus juga top down strategi Bukalapak. Tapi kalau yang udah detail implementation kita ada COO lagi. Jadi memang kita bagi-bagi kerjaannya. Kalau Ibu Intan, ini juga nanya apa-apa sama beliau, dia paling tahu tentang Bukalapak. Semoga. Nama saya Intan Wibisono, saya Head of Corporate Communication di Bukalapak. Jadi semoga salah satu tugas saya adalah untuk menjadi juru bicara perusahaan. Jadi makanya nama saya sering terdengar di mana-mana ya. Nah, boleh cerita nggak sebetulnya kan Bukalapak sudah sejak tahun berapa ya? 2010. 2010 kan ya, 2010. Ya. Menjelang 10 tahun. Menjelang 10 tahun. Ini sudah cukup lama. Sebetulnya apa sih misi Bukalapak untuk e-commerce Indonesia? Kalau misi Bukalapak mungkin dari awal tuh stay the same, ya, yaitu kita mau memberdayakan UKM di Indonesia dan memang kita punya target market juga kalangan menengah, mass market bahasanya. Nah, yang kita lihat makin kesini sekarang sebetulnya kita malah semakin push inovasi ini. Jadi mungkin banyak kalau di luar tidak menyadari ya bahwa sebetulnya dengan semua yang sudah terjadi di e-commerce Indonesia ini, penetrasi e-commerce di Indonesia terhadap rasio retail itu cuma 5%. Ya mungkin kalau naik-naik pun sekarang baru 6-7% maksimum. Jadi artinya masih banyak banget nih, 90 sekian persen ini masih pangsa pasar potensial gitu kan. Nah, cuman memang mendapatkan pangsa pasar ini challenge-nya makin lama makin berat. Kenapa? Karena kita mulai masuk ke ranah-ranah yang penggunanya mungkin masih belum pakai digital banking. Ya, artinya inklusi keuangan juga harus kita push terus, educate terus. Nah, makanya kalau dilihat belakangan ini ada beberapa fitur atau beberapa inisiatif dari kita, inovasi dari kita untuk menjangkau masyarakat itu lebih dalam lagi gitu. Seperti mungkin kalau udah pernah lihat mitra Bukalapak ya. Saat ini kan mitra kita yang warung itu udah 1, sekian juta. Terus agen individunya juga 1,1 juta lagi. Jadi total itu kita sebetulnya sudah ada ibaratnya presence gitu di satu Indonesia kira-kira lebih dari 2 juta saat ini. Nah, apa sih yang dilakukan di mitra Bukalapak? Ini kan bisnisnya online, tapi mitra itu kan offline semua. Apa sih yang dilakukan? Nah, ini mungkin ada beberapa bagian lagi nih di dalamnya. Ini menarik juga nih sendiri nih. Jadi gini, contohnya kayak di mitra Bukalapak kita lihat dulu misalnya yang di warungnya. Betul. Apa yang Bukalapak bisa bantu ke warung ya?
Jadi saat ini kita juga membantu untuk fulfillment FMCG. Jadi misalnya kalau pedagang-pedagang warung yang biasa jualan dari ya botol minuman lah, sampo, sabun ya, itu bisa dibeli di apps Mitra Bukalapak. Semoga harganya lebih menarik gitu ya, karena kita juga one touch point. Jadi ordernya masuk, kita juga langsung cari ke ke supplier, betul. Yang memberikan harga yang paling murah. Betul. Dan juga itu kita bantu dengan bagaimana supaya deliverynya bisa cepat, ya kan? Itu satu-satunya berarti ya di e-commerce Indonesia atau dunia, satu-satunya yang menjalankan konsep ini? Mungkin kalau konsep dasarnya ada, tapi mungkin secara spesifiknya ya, karena fiturnya kan beda-beda nih, ya kan? Seperti kita juga sekarang sudah mulai dengan informasi-informasi ini kita bantu warung-warung ini bisa dapat pinjaman, bukan dari Bukalapak, kita partner. Jadi partner sama institusi perbankan dan keuangan. Karena kalau misalnya kita banyak UKM warung ini begitu mau masuk minta financing ya, pinjaman, kan ya repot, ya kan? KYC-nya, datanya segala gitu kan. Nah, ini biasanya kita bisa mempermudah beberapa hal ini gitu. Ini mulia banget nih, teman-teman. Karena untuk saya punya koperasi dan saya bantu banyak UKM kecil-kecil. Untuk membangun kesadaran keuangan, untuk membuat mereka itu lebih sadar bahwa laporan keuangan itu penting, ya, untuk bisa mengerti bahwa pencatatan itu penting, itu susahnya luar biasa. Nah, Bukalapak mau repot fulfillment sampai dengan pengantaran sampai bisa dapat pinjaman itu is a tough job. Memang karena mungkin kita tech company ya, jadi lebih enak. Jadi memang kita nggak akan pernah membuka data untuk pihak lain. Betul. Nah, tapi yang kita lakukan gini sekarang. Misalnya ada institusi keuangan, dia memang bergerak di bagian pinjaman. Kita tanya, cara dia menetapkan seseorang ini layak atau tidak, formulanya apa? Formulanya kasih ke kita. Formula ini kemudian kita pakai, kan kita ada data nih, ya kan, warung ini beli berapa, jadi cash flow udah kelihatan kan. Kita run dulu tempat kita, yang sesuai, kita kasih tahu, Anda sebetulnya sudah penuh nih kriterianya untuk bisa dapat pinjaman. Kalau tertarik, isi informasi yang pribadi, bisnis ya, betul, dengan cara itu ya. Kemudian kalau memang mereka tertarik, mereka akan mengisi lagi informasi pribadi mereka yang sesuai dengan yang sudah mereka konsen ya. Data inilah yang kemudian kita bilang, ini kita kirim loh ke instansi keuangannya, sehingga sewaktu menerima instansi keuangannya juga sudah menerima orang-orang yang sesuai dengan kriteria dia dan tertarik. Benar. Gitu. Dan ini kan mengurangi waktu ya. Jadi kalau enggak kan ya kayak koperasi gitu. Kita kan datengin gitu. Betul. Benar. Memang agak luar biasa. Iya. Kalau Bu Intan sendiri lihatnya UKM Indonesia itu sebetulnya seberapa siap sih dengan dunia online? Kalau menurut pengalaman saya sebenarnya itu sangat siap. Sekarang sih udah siap. Sekarang udah siap. Cuman mungkin memang perlu banyak meyakinkan mereka, mengedukasi mereka gitu. Contoh dan teknologi apa yang sesuai untuk mereka gitu. Contohnya aja kemarin kan Bank Indonesia baru aja launching QRIS ya kan. Terus waktu itu setelah ngobrol-ngobrol panjang kayak kami punya mitra Bukalapak loh gitu. Banyak nih, mau nggak gitu. Jadi ada beberapa, kemarin kita udah pilot gitu, ada sekitar 1.000 mitra Bukalapak, jadi kayak tukang cilor betul. Tukang bakso, warung gitu tuh, daripada dia punya banyak brenteng barcode banget itu ya. Mereka pakai ini tablet, QR code itu sebenarnya nggak pakai tapi cuman stiker ditempelin aja. Jadi orang-orang yang misalnya kayak nggak punya receh gitu ya, bisa nih bayar pakai ini, udah scan aja. Jadi dari sisi mereka juga semakin yakin bahwa ternyata nambah loh income gitu. Jadi banyak yang harus diedukasi kegunaannya apa, cara pakainya gimana. Benar. Tapi setelah merasakan sendiri itu mereka open ya, sangat open mereka. Jadi teman-teman, kita sudah harus mulai berpikir ke arah teknologi. Sekarang bayangkan perbankan dengan bisnis mikro bisa bisa dijembatani oleh Bukalapak. Menurut saya itu sangat-sangat luar biasa. Nah, ada satu hal yang mungkin saya pengen Anda dengar juga. Salah satu pendiri Bukalapak ya yang baru dapat penghargaan.
Sebenarnya dua. Jadi Mas Fajrin baru-baru aja menerima Satya Lancana Wirakarya dari pemerintah Indonesia. Tapi tahun 2016 tuh sebenarnya Mas Zaki sudah dapat, kan? menerima penghargaan yang sama gitu. Apa boleh cerita nggak apa sih prestasinya yang membuat penghargaan ini menjadi sangat bergengsi sekali? Karena bergengsi banget. Mungkin bukan masalah bergengsi doang sih ya. Iya. Tapi itu kan maksudnya sebuah effort sampai ke sana yang sampai dilirik oleh pemerintah itu sebetulnya suatu hal yang luar biasa. Betul, kan? Dan ini mungkin lebih ke seluruh perusahaan Bukalapaknya. Kita semua talentnya tuh berasa kayak apa yang kita kerjakan itu ternyata memang berguna untuk masyarakat. Betul. Gitu kan? Dan dihargai juga ya. Bener. Ternyata maksudnya kayak wah ternyata pemerintah tuh melihat karya kami loh gitu. Benar. Nah itu juga yang menurut saya sangat penting sekali. Kemarin saya sempat meeting sama tim sosial media, lalu saya tanya, kalian ini jualin buku saya lewat apa? Dia cerita tuh lewat ini. Terus saya bilang, tolong dong di ranking yang paling laku lewat mana? Ternyata lewat Bukalapak. Oh gitu. Ternyata lewat Bukalapak. Kenapa kok bisa begitu? Nanti deh dia bilang karena waktu itu cepet, udah deh jangan ngomong itu, ntar saya kirim listnya deh. Dia buat listnya, oh ternyata begini, oh banyak banget ternyata benefitnya. Dan jadi pelapak juga ya? Ternyata saya pelapak juga, nggak sangka ternyata kita pelapak juga. cuma baru belakangan gitu. Okay. Nah kan Bukalapak ini dibangun oleh orang Indonesia ya, dari UKM juga base-nya. Lalu kemudian gimana sih ceritanya waktu pertama kali Bukalapak ini dibangun sampai bisa menjadi Bukalapak seperti sekarang? Gimana? Jadi sebenarnya mungkin udah banyak teman-teman yang tahu gitu ya. Cuman memang kami pertama kali didirikan oleh 3 orang Indonesia. Jadi Mas Zaki, Mas Fajrin dan Mas Nugroho. Memang backgroundnya engineer yang memang ngelihat kok ternyata ada sedikit masalah ya sama warung-warung di sekeliling rumahnya, di sekeliling kampusnya gitu, yang selang berapa tahun masih gitu-gitu aja gitu. Jadi waktu itu sebenarnya sempat rada mereka tuh kalau ceritanya sih ya gitu, ceritanya mereka penasaran gitu, gimana ya caranya addressing issue ini gitu. Maka lahirlah Bukalapak dari situ. Ya dari situ bergerak ke komunitas. Jadi dulu kan Bukalapak sangat terkenal di komunitas sepeda gitu. Jadi dari situ snowballing lah gitu. 10 menjelang 10 tahun memang misi kami masih tidak berubah sebenarnya. Gitu. Kalau misalnya mau meniru jejak Bukalapak untuk bisa menjadi seperti Bukalapak yang bisa diajarkan ke UKM itu apa kira-kira? Mungkin kalau karena Bukalapak itu kan visinya sangat mass market. Betul. Jadi kunci pertamanya adalah ya kita Indonesia banget. Ya kan? Jadi talent kita pun sebagian besar, bahkan mungkin 90 sekian persen ya, itu orang Indonesia. Bahkan kita itu kalau selama bisa kita cari bahkan ke luar negeri orang Indonesia yang punya keahlian yang kita cari, kita minta kembali ke Indonesia gitu. Jadi memang kalau kita namanya mainnya sudah di mass market Indonesia, itu sangat penting untuk benar-benar mengerti culture Indonesia. Betul. Jadi hal-hal semua kebutuhan dari masyarakat kita langsung udah tahu gitu, karena kita juga sama-sama hidup di Indonesia, kita juga orang Indonesia gitu. Itu yang saya sebetulnya sangat-sangat impress banget dengan Bukalapak. Even investornya pun masih paling besar Indonesia ya. Mayoritas Indonesia. Mayoritas Indonesia. Orang asing nggak ada yang tertarik atau gimana? Sebetulnya atau jangan-jangan justru kita kadang agak susah itu mencoba bagaimana, karena gini, dari investor itu kan juga kita harus mencari orang yang visinya sama. Iya, ya kan, bukan hanya uangnya aja gitu. Karena kalau visinya nggak sama, waduh, capek juga kita nanti gitu kan. Nah, memang saat ini sebenarnya banyak yang dari luar negeri, tapi kita juga pilih-pilih sekali gitu. Jadi memang kita nyarinya selalu yang visinya mirip lah sama kita, yang sesuai. Karena ya mohon maaf aja, kayak mungkin kalau kita sampai ke negara-negara barat menjelaskan bagaimana mengempower, memberdayakan warung, agak susah ya mereka ngertinya ya. Menjelaskan warung aja mungkin udah satu hari sendiri. Apa itu? Gitu. Terus kadang kita mau jelasin gitu, kayak sekarang ini kita kan juga ada fitur-fitur investasi. Tujuannya sebenarnya apa?
ya memang supaya masyarakat Indonesia bisa inklusi keuangan, bisa investasi di reksadana dan emas, tapi juga bagi pelapak, habis jualan ada uang, misalnya sebelum keputar, itu kan bisa ditaruh dulu supaya dapat hasil. Nah, coba kita jelaskan itu ke orang ya develop market gitu kan. Terus dia tanya, ini seperti apa? Kenapa mereka sampai butuh investasi dan sebagainya? Memang perbankan bagaimana? Memang kondisinya mereka tidak familiar gitu. Iya, luar biasa ya, luar biasa. Maksud saya bisa dipikirkan sampai sejauh itu menurut saya sangat-sangat luar biasa. Ini orang-orang hebat di balik Bukalapak nih. Mungkin kadang kita juga secara planning kita ada garis besar, tapi sebagian besar apa yang kita hasilkan karena juga memang disiplinnya trial and error juga, karena ada salahnya juga gitu. Jadi memang ada juga kita melakukan beberapa fitur nggak jalan, ya kan? Bukannya kita planningnya semua seperti ini gitu. Memang ya bahasanya memang dapat jalannya aja lah gitu. Sama ini sih memilih jati diri aja ya. Kita udah menjelang 10 tahun kita sadar sebenarnya kita yang memang we stand for UMKM gitu. Jadi innovations that we do segala macam ya memang untuk gimana caranya supaya mereka bisa terinklusi. Bisa terinklusi di sini. Iya. Nah, kalau pengguna aktif Bukalapak hari ini sudah berapa? Kalau pembeli ya, buyers. Total registered kita sih sekitar 70 juta. 70 juta. Ya. Jadi yang transaksi ya, jumlah secara aktif, orang yang aktif. Lalu kalau pedagang pelapak itu ada 4 juta lebih. 4 juta lebih. Ya. Ini sesuai target, di bawah target, di atas target, atau kita biasa nggak target seperti bagian itunya ya. Karena memang mungkin kalau target perusahaan secara visi Bukalapak itu lebih bukan angkanya, tapi kita melihat apa yang bisa kita berikan untuk masyarakat UKM gitu. Iya. Ya maksudnya kalau punya gede-gede tapi ternyata juga tidak ada value, nggak ada guna juga gitu kan. It's just a number. It's just a number. Dan kalau melihat dari problem e-commerce ini kan bisa dikatakan problemnya sama. Saya kalau search di mana-mana beritanya sama. Kalau misalnya cerita soal laporan masyarakat yang penipuan lah, apalagi itu. Misalnya barang dikirim tapi duitnya diterima, barang nggak dikirim uangnya diterima. Ya pokoknya hal-hal yang seperti itu terjadi juga nggak sih di Bukalapak? Jadi kalau kita pakai sistemnya escrow. Jadi kalau misalnya pembeli itu tidak langsung ke penjual uangnya, tapi di escrow kita dulu. Nanti kalau barang sudah dikirim, sudah happy, baru ditransfer uangnya. Tapi memang yang sering kita harus bantu edukasi adalah ada aja gitu oknum-oknum yang kita udah ada sistem, mereka WA langsung kadang atau gimana, atau nyari kontak langsung, ada cara-cara. Nah ini kalau sampai terjadi seperti ini seharusnya jangan diikutin. Ini bisa kadang malah terpancing untuk melakukan transaksi di luar sistem. Nah ini yang paling bahaya sebetulnya. Nah jadi ada banyak orang teman-teman yang sudah ada aturannya dilanggar, lalu nyalahin e-commerce-nya. Ini saya beli sama pelapak ini ternyata penipu, ternyata begini bla bla bla. Padahal kalau ngikutin aturan mainnya, karena saya juga melakukan hal yang sama, kita juga jualan gitu ya. So far nggak ada yang dikeluhkan itu yang kita alami. Mungkin kita hoki kan, atau mereka yang nggak hoki. Tapi kita mengalami hal itu, dan bahkan saya pasang di Instastory. Bener-bener penasaran nih mau ketemu sama teman-teman di Bukalapak, mau tahu apa sih yang mereka katakan tentang Bukalapak. Saya mau baca ini, boleh nggak baca? Boleh ya? Boleh, silahkan. Jadi ceritanya saya buat di Instastory. Dan pertanyaan saya, apa sih komentar kalian tentang Bukalapak? Dan mereka masukkan seperti ini. Ada positif ada negatif, tapi yang umum yang tercapture adalah selalu cepat dalam berbenah dan berinovasi. Dulu font Bukalapak memang terkesan susah dibaca dan bikin sepet. Tapi sekarang sudah lebih baik. Inovasi di Bukalapak memang salah satu yang tercepat. Jadi yang ngomong inovasi itu udah trial and error, harus dihargai itu. Itu nggak gampang. Ya. Yang kedua adalah menambah gambar produk sangat mudah dan efisien, bisa drag and drop 5 gambar sekaligus. Actually itu sangat-sangat bermanfaat banget untuk Anda yang punya produknya banyak. Manajemen stok sangat-sangat akurat. Ketika barang sedang menunggu pembayaran, maka stok dikurangi. Apabila batal, maka stok dikembalikan, sehingga mencegah pembeli membayar barang yang stoknya habis. Pilihan jasa pengiriman lumayan cepat dan juga bisa memilih opsi gratis ongkos kirim. Jadi buat teman-teman yang bilang di Bukalapak tidak ada bebas ongkos kirim,
belum belanja berarti. Mungkin belum ya, belanja mungkin. Bisa mengatur diskon di sebuah produk dan pihak Bukalapak juga sering menyediakan promo diskon sehingga meningkatkan kesempatan barang laku. Dana masuk ke Buka Dompet hanya 1 hari setelah data tracking menyebutkan bahwa barang diterima pembeli. Tampilan transaksi baik itu di aplikasi maupun website sangat simpel dan informatif, mulai dari barang hingga ke detail alamat pembeli. Tersedia BL widget. Ini pokoknya kalau pengguna tuh udah apa ya pasti sampai ngerti lah. detail-detailnya ya. Mempromosikan lapak ke website lain. Ya, widget itu untuk mempromosikan lapak ke website lain. Keamanan akun sudah termasuk bagus. Kode OTP otomatis juga sangat membantu dan praktis. Gratis fitur premium terlihat lebih jelas. Terus ini ada apa namanya screenshot yang saya banyak orang lebih percaya di Bukalapak. Free platform dropship sih agak sulit itu masukan, nggak ada kerugian. Traffic, jadi yang positif adalah traffic dan transaksi aman. Kalau negatif dari sisi pembeli, terlepas dari warna temanya, navigasi pencarian bisa diatur sesuai sesuka hati dengan 2 mode tampilan. Dan yang terpenting website jarang maintenance, stabil dan anti lag. So, amin. Thank you. Lah kalau gitu. Iyalah. Itu juga hal-hal seperti itu juga jadi semangat kami sih sebenarnya. Seneng ya sebenarnya dengar-dengar kayak gitu. Website jarang maintenance gitu kan. Itu kan sebetulnya yang kerja berapa ratus kita orang di belakang itu siang udah malam 24 jam itu. Nggak ada yang paham bahwa untuk sebuah kapal running sedemikian luar biasa lancar, orang di baliknya itu nggak sadar bahwa mereka itu juga kerja keras luar biasa. So good job. Nah, jadi kalau melihat masa depan, terlihat 2020, Pak Teddy melihat dari sisi keuangan mungkin Indonesia atau kompetisi. Mungkin kalau melihat dari sisi e-commerce dulu ya, dari e-commerce kan banyak kompetisi nih, teman-teman yang bersaing dan arahnya seperti memprovokasi untuk perang harga. Arahnya kalau saya melihat, wah gratis ongkir lah, jadi itu yang dirangsang. Apakah itu mempengaruhi Bukalapak, mempengaruhi market share, atau bagaimana menghadapi persaingan seperti itu? Ya kembali lagi, kalau promo itu sebenarnya wajar-wajar aja, nggak ada salahnya dengan promo. Cuman kalau promo kebablasan ini kadang masalah ya. Tapi kalau dari posisi kita sebetulnya kita ya pandangannya inovasi terus. Artinya kita nggak mau terperangkap hanya promo. Promo itu dilakukan secara wajar, tapi kembali kayak kita yang di warung ya. Tujuan utamanya apa sih di situ? Mungkin ya kembali lagi kayak misalnya sekarang pelapak online Bukalapak ya. Nanti kan jadinya orang yang tidak punya digital banking, yang nggak bisa, yang mau cari ATM susah dan sebagainya. Nah sekarang dia bisa bayar di hampir 2 juta mitra Bukalapak, ya kan? Karena kenapa? Karena ya kondisi Indonesia yang masih ada harus ditingkatkan inklusi keuangan. Artinya pembayaran masih kebanyakan di cash nih, gitu kan? Bisa datang ke mitra, bayar di cash, ya kan? Barangnya diantar ke rumah. Nah hal-hal seperti ini semoga membantu juga buat pelapak, gitu. Selain pembelinya juga lebih convenient ya. Pelapak juga dibantu, artinya pangsa pasarnya lebih gede lagi. Gitu. Jadi basically tanpa harus banting-bantingan harga pun sebetulnya masih luas sekali sebetulnya pasarnya. Masih sangat luas, ya. Lalu, jadi kita sebenarnya kalau boleh nambahin, kita tuh sebenarnya pengennya bersaing di inovasinya, gitu, bukan di bersaing di harga lah. Harga tuh harga kan dipengaruhi sama spek produknya sendiri. Ya kata orang ada harga ada rupa, begitu kan. Tapi inovasi lah. Yuk kita Indonesia ini mari kita dikenal sebagai innovators tuh banyak di sini. Betul. Gitu. Jadi karena value-nya bagus, karena memang inovatif dan bukan hanya sekedar promo atau bebas ongkir gitu ya, tapi masih banyak hal lain yang bisa dieksplor. Lalu kalau melihat dari teman-teman yang belum menjadi pelapak, apa activity marketingnya Bukalapak untuk membuat mereka jadi mitra? Mungkin yang pertamanya ini kan orang-orang yang memang ada wacana kepingin jadi pelapak dulu ya. Betul. Maksudnya kalau memang dia ternyata karyawan, ya mungkin lain cerita. Kalau mungkin kunci pertama kalau mau jadi pelapak atau menjadi pelapak online dimanapun juga, kunci pertama itu harus niatnya udah ada dulu. Karena keberhasilan itu sangat penting dari niat awalnya ini nih, disiplinnya. Karena kalau seorang pembeli misalnya,
terus ngelihat lapaknya kita, terus kita di chat, ternyata nggak respon, benar. Atau kita mendeskripsi barangnya tidak lengkap, atau kita tidak kita juga perlu belajar lebih banyak, kayak melihat gini, fotonya kira-kira seperti apa yang menarik, masuk barang kita kategorinya apa. Jadi sebetulnya menjadi pelapak itu sama sebagai seorang entrepreneur, itu harus dipelajari banyak sekali detail-detailnya supaya kita bisa berjualan lebih banyak. Gitu. So jadi gambar harus bagus. Deskripsi, kategori harus benar, di search-nya keluar benar. Jangan ntar di search sepatu keluar baju gitu kan, padahal jualannya apa. Gitu. Lalu chat itu harus dijawab. Betul. Dan sekarang orang sering nanya meskipun sudah ada yang ini, barang ready nggak? Betul. Ya minimal harus cepat untuk respon. Data stok harus benar. Betul. Dan sebenarnya ini kalau misalnya memang udah jadi pelapak ya, banyak fitur-fitur di di seller centernya Bukalapak itu yang bisa digunakan, kayak misalnya automatic reply buat chat-chat yang barangnya ready nggak kan gitu. Nggak usah kita terus-terusan Nah, jadi untuk kalau misalnya sudah jadi pelapak, kami tuh punya banyak komunitas-komunitas pelapak yang sering tuh ngumpul-ngumpul terus sharing-sharing. Gimana ya? Lu sukses pakai apa nih gitu. Gimana caranya foto yang bagus atau keren ya. Sering kok gathering dan meet up gitu. Jadi pengusaha itu katanya it's lonely at the top katanya. Kita tuh nggak ada, mau ngobrol sama karyawan nggak bisa, mau ngobrol sama siapa? Ya harus ada komunitasnya, harus ada teman-teman yang satu pandangan gitu, yang kita cerita sesuatu yang berkaitan dengan bisnis itu bisa nyambung dan ada komunitasnya ya ternyata. Iya, ada. Oke, lalu kemudian ada ceritain tentang Best Contact Center. Best Contact Center gimana tuh Mas? Batina gitu. Best Contact Center. Saya di travel 11 tahun. 11 tahun di travel. Sempet tuh bertanding contact center. Makanya saya bilang, wah ini dahsyat ini pasti nih. Kita lawan Bank Mandiri. Yang pasti kalah. Yang pasti kalah. Karena itu case-case yang diberikan dan seterusnya, dan ini sifatnya online. Untuk bisnis online dengan market yang benar-benar besar sekali dan very down to earth, itu gimana? Karena beda dengan perbankan ya. Perbankan bisa dengan skrip yang sudah fix begitu, dan mungkin educated marketnya. Kalau online ini gimana ini? Emang mesti banyak-banyak sabar ya kayaknya. Jadi sabar ya, bener ya. Jadi kita tuh punya tim customer service yang kita sebut disebut buka bantuan gitu. Jadi kalau misalnya baik pelapak maupun pembeli, kalau misalnya memang punya masalah atau pengen tanya-tanya sesuatu, itu bisa langsung ke buka bantuan itu di channelnya macem-macem ya, mulai dari email, chat langsung di apps, di web, ada live chatnya juga gitu. Jadi bukan hanya telepon ya? Bukan, sekarang orang udah malas ya. Bener. Cuman problemnya itu jadi 24 jam kan? Betul. Jadi customer service kita juga harus ready 24 jam. Wow. Dan bahkan kita sebenarnya sekarang yang paling banyak digunakan itu emang lumayan merata sih, cuman live chat itu jadi salah satu andalannya tuh, karena begitu kita nanya jawabannya timnya cepet banget, terus mereka nggak terlalu scripted gitu kan. Jadi lebih manusia lah, lebih manusia gitu. Benar. Nah teman-teman, sekarang saya mau tanya nih bocoran kira-kira di level Pak Teddy, di levelnya Ibu Intan. Ini ngobrolnya sudah bukan lagi ngobrol biasa-biasa, ini sudah bicaranya Indonesia, betul nggak ya? Indonesia bagaimana nih? Indonesia gimana? Nah, ceritain dong kira-kira Bukalapak punya apa yang menjadi strategi Bukalapak di tahun 2020 yang kira-kira bisa mensupport para UKM. Mungkin kalau kita sekarang melihatnya ya Mitra 2.0 gitu. Jadi maksudnya gini. Ini kan kita online, sedangkan warung dan mitra ini offline, ya. Memang orang terkesan ini dua ekosistem bahasa yang terpisah, tapi sebetulnya ini kan bisa dihubungkan. Jadi beberapa hal yang sudah kita mulai trial juga adalah bukan hanya bagaimana offline warung dan mitra ini ya bisa berkontribusi untuk menambah online user ke Bukalapak, tapi kita juga kita balik. Jadi orang itu bisa dari online, tapi ngambil barang di offline. Jadi tujuannya kenapa? Tujuannya supaya nanti, ya misalnya kalau ke warung gitu, kita beli sesuatu, tapi dia harus ambilnya di warung.
ya kan. Nah, sewaktu dia sampai warung itu kan dia tidak hanya ngambil barang biasanya. Benar. Oh, ngelihat, oh ada aqua, saya beli juga. Oh, ini ternyata ada kopi, saya beli juga. Akhirnya menambah juga omset dari warung tersebut gitu. Jadi memang kita bikinnya ini udah kayak circular, dari online bantu ke offline, dari offline juga bantu lagi ke online. Nah, ini yang disambungkan. Banyak fitur di 2020 tujuannya menyambungkan dua ini. Gitu. Keren. Dan baru ada di Bukalapak ya sekarang? Yang mungkin versi yang seperti sekarang ini, kembali lagi kalau dasarnya mungkin banyak ya. Kita juga kan melihat dari luar kadang, tapi yang kita ambil itu gini, nggak bisa namanya kita satu perusahaan, terutama di Indonesia yang ya Indonesia ini kan puluhan ribu pulau dan berbagai macam culture ya. Kita mengambil basicnya, ya kita ambil dari luar, tapi kita adopt. Supaya menjadi cocok dengan market Indonesia. Jadi Bang benar-benar harus relevan dan kalau enggak kan nggak ada edukasinya kan di situ, nggak ada perkenalannya, nggak ada, mereka juga jadi nggak tahu dan semoga sih visinya semakin lama dampak positif Bukalapak untuk Indonesia itu jadi semakin luas ya. Gitu. Dan ini juga mungkin kalau banyak dari PR kita di Bukalapak nih ya, mungkin salah satu bocoran, tim kita ini kadang sibuk ngapain sih? Selain sistem dan sebagainya, kita juga sibuk research dan mendesain supaya penggunanya ini enak pakainya. Karena kita menyadari pengguna kita juga dari berbagai macam kalangan, terutama kalau di mass market ya, ini beda lagi. Misalnya kita waktu ke warung, makanya mitra itu apps-nya beda lagi, ya kan? Tantangan juga berbeda. Dan kita mencari jalan bagaimana supaya pengguna kita ini paling nyambung makainya, gitu. Bagaimana sih cara menghadapi persaingan penjual yang suka banting harga, gitu. Terutama di sesama pelapak? Oh iya. Apa tipsnya? Kembali lagi, setiap pelapak itu mungkin harus punya value add. Ya. Nah, value add ini bisa dapat dari mana? Dari platform kita sendiri juga mungkin bisa dilakukan analytical tools namanya. Analytical tools ini supaya dia melihat barang saya ini mungkin kompetisi harganya seperti apa, ya kan? Mungkin cara marketingnya seperti apa. Kemudian mungkin juga bisa selain itu dibantu lagi waktu merespons lebih cepat, customer service-nya di-improve gitu kan. Terus positioning waktu orang search kategorinya baiknya keluarnya di mana ya. Dan juga kadang mungkin kita melihat pasar gitu. Oh, kalau mungkin barang ini ternyata sudah banyak kompetisi, mungkin ada yang lain yang kompetisinya lebih dikit gitu. Jadi memang kembali lagi seorang entrepreneur kan, harus punya ya X factor-nya itu. Berbicara soal strategi berarti ya. Dan itu keren banget. Terus bagaimana, kalau menyambung tadi pertanyaan tadi, bagaimana membaca peluang bisnis, mana yang laku, mana yang nggak laku, sehingga kita bisa masuk ke bisnis yang tepat. Oh, itu data atau produk yang tepat. Mungkin itu dari dua. Satu dari tren data analitik sendiri. Artinya kita melihat tren daripada transaksi historical sendiri. Ya, jadi kita bisa lihat, wah ini tadinya tinggi mulai turun. Itu bisa dibaca di masing-masing pelapak gitu ya? Dari dia punya sendiri bisa. Atau kalau misalnya ditambah analytical tool, itu bisa melihat dari kategori aja. Kategori. Gitu. Ya, tapi kembali lagi, sebagai seorang pengusaha, kita juga membaca tren pasar ini kan bukan hanya dari tempat kita sendiri. Kita baca dari media, kita baca dari pandang sekitaran kita, dari lingkungan kita, ya kan? Kita ngobrol, kita nonton YouTube. Benar. Research lah, bahasanya itu mungkin kalau bahasa kerennya research gitu ya. Tapi bahasa awamnya ya cari tahu gitu kan. Oh kok saya lihat di Instagram ini banyak nih yang pakai baju ini gitu kan. Atau lagi orang heboh ngomongin tentang tas ini gitu. Atau barang ini, handphone ini gitu. Yang sedang rame-ramenya dibicarakan tuh apa? Kalau baju sekarang kaos bahannya dari katun bambu, itu juga aneh lagi. Pokoknya gitu-gitulah. Always be curious aja sih. Bener, rasa ingin tahu harus tinggi. Oke. Lalu ada satu pertanyaan, bagaimana menghadapi keluhan customer yang maksudnya demanding atau mungkin yang menerima barang meskipun menurut pelapak sudah sesuai dengan gambar, tapi customer selalu merasanya, wah ini nggak cocok ya dengan barang yang saya minta nih. Apa sih sebetulnya ininya? Apa tipsnya? Mungkin lebih baik kalau hal seperti itu adalah proaktif bukan preemptif ya. Jadi dari awalnya mungkin gambar dan sebagainya kalau bisa diimprove dulu gitu. Karena memang kalau ya kembali lagi gambarnya terlalu bagus berarti. Mungkin. Ya. Gambarnya yang realistis. Harus yang realistis. Benar. Kembali lagi mungkin bagi setiap pelapak itu kan namanya kita bisnismen,
bahasanya ya customer raja gitu. Jadi ya memang kita harus mencoba memitigasi sebisa mungkin sih gitu supaya nanti dapat ratingnya juga bagus gitu kan. Benar. Ini ada 2 pertanyaan terakhir. Pertanyaan pertama adalah apakah gaya pembeli milenial dengan pembeli 10 tahun yang lalu itu masih sama? Mungkin kalau 10 tahun lalu masih problemnya kalau di Indonesia, kalau kita di e-commerce ya, 10 tahun lalu itu e-commerce belum terkenal. Jadi sangat sulit untuk membandingkan. Ya, tapi mungkin beberapa tahun terakhir juga kita melihat orang Indonesia ini lebih menerima. Menerima dalam artian ya kayak di Bukalapak kan tidak hanya belanja sepatu dan barang-barang fisikal gitu ya, tapi kan juga banyak kita virtual goods gitu kan, ibaratnya mulai dari asuransi, reksadana dan sebagainya. Nah ini pengguna sekarang mungkin lebih berani dan lebih mau coba, mau belajar, mau nggak langsung bilang, saya nggak mau coba gitu kan. Sekarang tuh lebih curious mau coba, dan memang ternyata waktu dicoba, wah enak nih, gampang nih gitu, terus gitu. Dan mungkin juga memang karena kondisinya juga memang udah mengarah ke situ ya, kayak kita bangun rumah, oh ya dapat listriknya yang itu kan mesti masukin token listrik, jadi mesti beli juga gitu. Beda kayak kalau dulu tuh kan bayar biasa bayar pakai rekening gitu pasca kan. Pasca bayar. Dan 10 tahun lalu juga sebetulnya sih mungkin smartphone juga jarang, terus kita juga inget dulu kalau nge-loading lama banget gitu kan. Kalau sekarang kan jauh lebih cepat. Internet gitu. pakai kayak mesin factory. Dan terakhir perkembangan ekonomi di Indonesia kalau melihat dari perang dagang dan seterusnya, apakah akan mempengaruhi bisnis Indonesia atau e-commerce di Indonesia? Ini yang berapa kali juga beberapa teman-teman ekonom nanya sih, cuman saya susah jawabnya gini. Kalau di Bukalapak, di e-commerce lah, bukan hanya di Bukalapak, di e-commerce ini kan pertumbuhan yang kita capai ini bukan hanya dari daya beli dan sebagainya. Kembali lagi bahwa e-commerce-nya cuma 5% dari retail gitu kan. Jadi banyak pertumbuhan kita ini karena ya 95%-nya ini masih pangsa pasar potensial. Jadi kalau kita melihatnya prospek pertumbuhannya masih banyak, memang terlepas dari daya beli gitu. Karena memang penetrasinya masih rendah gitu. Berarti teman-teman, kalau Anda berbisnis di bisnis online, karena penetrasinya masih rendah, orang yang tahu masih sedikit, dan masih bisa punya kesempatan untuk mengembangkan di wilayah yang orang belum tahu, sebetulnya ini peluang karena pertumbuhannya bukan karena orang nggak bisa beli, betul ya? Betul. Karena memang baru tahu lalu kemudian nyoba, lama-lama jadi tambah sukses dan luar biasa. Wah, thank you banget. Ada nggak yang mau dipesenin buat teman-teman? Silakan. Dari tadi saya juga belajar nominasi, jadi silakan Mbak Intan. Pesan apa ya? Pesan mungkin kalau teman-teman yang banyak mau mencoba berbisnis online atau jadi pelapak, cobalah jadi kita sama-sama menciptakan ripple effect gitu lah. Jadi dari Bukalapak bisa membantu teman-teman entrepreneur, teman-teman bisnis, bisa membantu sekelilingnya juga, dan jadi kita sama-sama berdayakan Indonesia. Oke, Indonesia tuh dengar. Tadi ada yang mau disampaikan? Ya, kita mungkin masih nascent, bahasa masih kecil gitu ya. Sekalipun mungkin tahap ya, ada yang bilang unicorn apa, sekarang unicorn itu kan mystical ya, sebetulnya nggak ada ya. Cuman mungkin kita juga menganggap diri kita ya masih belum sampai level yang di sana. Jadi kalau memang ada masukan atau ide, ya kita juga sangat terbuka gitu. Jadi sangat-sangat open banget. Buat Anda yang punya masukan, nanti tulis komen apa yang Anda pelajari dari interview ini. Ternyata teman-teman di Bukalapak ini memang wajib untuk disupport, didukung, asli Indonesia. Ya, kemarin saya buat video, saya langsung jualan di Bukalapak, ternyata bener loh. Asli laku. Dan kalau memang ada kendala atau ada masalah, ya harus disampaikan, dan karena itu akan menjadi bagian dari input tim research-nya Bukalapak. Jadi sangat-sangat berharga sekali inputan teman-teman. Jadi problem is good karena problem becomes profit nanti lama-lama. So, thank you banget. Terima kasih. Thank you Bu Intan. Terima kasih. Ya, teman-teman yang sudah nonton, please share, like, comment, dan juga tulis apa yang Anda suka dari interview kita hari ini. Saya Tom MC Ifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.